Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Mari kita katakan sama-sama, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Amin, saudara-saudara. Kita mau berkatakan bahwa Allah yang kita sembah sungguh baik. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin, saudara-saudara. Kita percaya Tuhan yang kita sembah selalu baik buat kita. Amin. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Di bulan yang baru ini kita mau belajar tema yang baru, yaitu menjaga hati kita. Karena itu kita mau persiapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran atas firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh
kami Tuhan, kami mau diajar Tuhan. Ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu ya Bapa. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Kita mau katakan, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, kita mau katakan, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, sekali lagi katakan, menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga atas hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu ya Bapa. Apapun itu, baik atau buruk, senang ataupun sakit. Ajar kami untuk terus
berpegang pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu tutup bungkus jam pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Bapa. Urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu dari Engkau ya Bapa. Yang akan menjadi modal kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Dan jadikan kami memiliki hati seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Beraracalah dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan kita katakan, amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki bulan 3 minggu pertama. Saudara jangan lupa nanti mempersiapkan anggur dan roti, kita akan perjamuan kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dalam ibadah online ini, dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih beribadah secara online, kami tahu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Itulah sebabnya kami berdoa dalam ibadah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Siapkan semua kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, dalam bulan Maret ini kita sudah ditentukan oleh para pengerja GPC Raden Saleh. Tema kita bulan Maret adalah menjaga hati. Dan ini tidak terlepas dari tema tahunan kita tahun 2021, yaitu berjaga-jagalah. Jadi salah satu bagian dari berjaga-jaga adalah menjaga hati. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Mari kita baca firman Tuhan. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah dikatakan terpancar kehidupan. Artinya, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh hati. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita agar kita menjaga hati. Nah, dalam tema bulan ini menjaga hati. Tapi hari ini minggu pertama saya mengambil tema khusus, yaitu menjaga hati agar tetap terjaga. Inilah tema yang saya sampaikan hari ini, menjaga hati agar tetap terjaga, saudaraku. Nah, kalau Alkitab sudah mengajarkan kita untuk menjaga hati, tentu ada alasannya. Mengapa Alkitab mengajarkan kita menjaga hati bahkan dengan segala kewaspadaannya? Nah, inilah, saudaraku, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang itu. Alasannya apa? Mengapa sampai kita disuruh menjaga hati kita? Nah, saya melihat di sini, saudaraku, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah menjaga hati itu penting. Pertanyaannya, mengapa penting menjaga hati? Nah, saudaraku, ada dua alasan. Ada dua alasan mengapa penting menjaga hati.
Nats yang baru saja kita baca, Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kehidupan kita ini ditentukan oleh sikap hati kita. Nanti saya akan buka Alkitab, saudaraku. Artinya kalau hati kita jahat, maka kita menjadi orang jahat. Kalau hati kita baik, maka kita menjadi orang baik. Makanya perlu kita menjaga hati kita, saudaraku. Mari kita lihat apa kata Alkitab di dalam Matius pasal 4 ayat 34 dan 35. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, perhatikan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi tidak mungkin orang baik mengeluarkan hal yang jahat. Sebaliknya orang jahat tidak mungkin berbuat baik. Itu yang dikatakan tadi ayat 34. Jadi jelaslah saudaraku, mengapa begitu pentingnya menjaga hati. Artinya nats yang baru saja kita baca dalam Matius pasal 12 ini, jika hati kita baik, maka kita menjadi orang baik. Sebaliknya, jika hati kita jahat, maka kita menjadi orang jahat. Amsal pasal 27 ayat 19, di situ dikatakan hati mencerminkan siapa diri kita. Mari kita baca Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati mencerminkan manusia itu, saudaraku. Tampang tidak menampilkan kita sesungguhnya. Artinya, tampang dan penampilan tidak mencerminkan siapa diri kita, tetapi hati kita lah yang dikatakan Amsal 27 ayat 19 tadi, hati kita lah yang mencerminkan kita. Ada orang yang tampangnya serem tapi hatinya baik dan dia baik. Tapi ada tampangnya baik tapi hatinya penuh dengan segala kejahatan. Jadi tampang dan penampilan itu tidak mencerminkan kehidupan. Hatilah yang dikatakan. Jadi hati itulah yang penting. Itulah sebabnya bahwa kita perlu menjaga hati kita agar tetap terjaga, saudaraku. Alkitab mengajarkan kita untuk menjaga nama baik. Amsal 22 ayat 1. Mari kita baca. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi jelas nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi Alkitab pun sudah mengajarkan kita untuk menjaga nama baik. Itu jauh lebih besar dari kekayaan yang besar. Nah itulah sebabnya kalau kita mau menjaga nama baik kita, maka perlu kita menjaga hati. Jadi seperti tema ini, menjaga hati agar tetap terjaga. Nah kalau kita sudah menjaga hati kita, maka kita sama halnya kita menjaga nama baik kita. Anak-anak Tuhan harus menjaga nama baik keluarganya, menjaga nama baik kekristenan. Sebab kita ini, saudaraku,
selalu membawa nama Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita boleh menjadi batu sandungan. Jadi untuk itu, maka kita perlu menjaga hati ini. Sudah seharusnya orang-orang Kristen itu menjadi teladan, menjadi contoh. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Kita tidak boleh. Kalau saudara bekerja di pemerintahan, bawa nama baik Tuhan. Jangan sampai apalagi pendeta terlibat korupsi dan sebagainya. Memalukan. Sudah saatnya sekarang anak-anak Tuhan untuk tampil menjadi terang, menjadi garam. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan daripada setiap umatnya. Yesus mengatakan itu. Oleh karena itu saudaraku, begitu pentingnya menjaga nama baik kita. Itu kata Amsal tadi. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu menjaga hati kita. Itulah alasan yang pertama mengapa penting menjaga hati, yaitu kehidupan kita ini ditentukan oleh sikap hati kita. Yang kedua, menjaga hati sama dengan menjaga diri dari segala kejahatan. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara perhatikan. Ayat 21 di situ dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi, saudaraku, alasan yang kedua mengapa penting menjaga hati, yaitu menjaga hati sama dengan menjaga diri dari kejahatan. Jadi supaya kita jangan menjadi orang jahat, maka perlu menjaga hati kita. Ayat 21 di situ dikatakan bahwa hati itu sangat mempengaruhi pikiran. Perhatikan ayat 21, saudaraku. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi hati itu sangat mempengaruhi pikiran. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjaga hati agar tetap terjaga. Suasana hati sangat mempengaruhi pikiran. Pikiran, maka itu akan membuat kita bertindak. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jahat, saudaraku. Kita perlu menjaga hati. Jadi jelas suasana hati itu, saudaraku, sangat mempengaruhi. Menjaga hati sama dengan menjaga diri segala bentuk kejahatan. Itu alasan yang kedua. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana orang akhirnya berbuat sesuatu, katakanlah, yang jahat di mata Tuhan karena tidak bisa menguasai hatinya, karena tidak bisa menjaga hatinya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat. Contoh pertama, bagaimana Kain yang tidak dapat menjaga hatinya sehingga dia membunuh adiknya Habel. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 dan 8 saya akan bacakan. Kejadian pasal 4. Saudara perhatikan Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Perhatikan, suasana hati yang panas akhirnya membuat dia membunuh. Tidak bisa menjaga. Itu contoh yang pertama, saudaraku. Hatinya begitu panas. Itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu menjaga hati. Jangan terlalu gampang hati kita panas, terprovokasi. Oleh apa? Oleh karena orang lain diberkati, oleh karena orang lain sukses dan sebagainya. Jangan gampang tersinggung. Contoh yang kedua dalam Alkitab, Simson tidak dapat menjaga hatinya dari rayuan Delila, sehingga ia membuka rahasianya. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai 19. Saudara boleh baca nanti itu, saudaraku. Bagaimana Simson itu. Lebih baik kita akan baca Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 19. Hakim-Hakim 16, saudara perhatikan mulai ayat 15 itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya. Perempuan itu siapa? Yaitu Delila. Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Perhatikan, dia tidak dapat lagi menahan hatinya, rayuannya Delila itu, Simson itu. Ayat 17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Dia menceritakan rahasianya, dan akhirnya ayat 18-19 saudara baca di situ, Simson akhirnya menjadi lemah, dan dia, saudaraku, akhirnya ditangkap, dan dia di situ dikatakan ayat 19, sesudah itu dibujuklah Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur kepala rambutnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya, hilang, saudaraku. Itu contoh, saudaraku. Jelas, hati-hati kita menjaga hati kita, saudaraku. Saya mau sampaikan ada kalimat yang begitu baik yang perlu kita perhatikan. Demikian, hati-hati menjaga hati, karena hati dapat tersakiti atau karena hati dapat tergoda oleh hati yang kurang hati-hati. Tadi, saudaraku, Kain hatinya menjadi panas. Ini Simson hatinya tergoda, saudaraku. Jadi hati-hati menjaga hati, karena hati bisa tergoda oleh karena hati yang kurang hati-hati. Haleluya. Jadi menjaga hati itu penting. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati? Inilah hal yang kedua mau sampaikan, yaitu cara menjaga hati. Cara menjaga hati itu menurut Alkitab ada 2. Sangat sederhana sebetulnya kalau saudara membaca firman Tuhan dan melakukannya. Yang pertama apa? Yang pertama, seperti nats yang kita baca ini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi menjaga hati itu dengan waspada. Itu poin yang pertama. Menjaga hati itu adalah dengan waspada. Saudaraku, apa yang dimaksud waspada? Artinya, tidak boleh lengah seketika pun kita. Seperti security. Ya, mereka itu selalu siap. Saudara perhatikan kalau ada orang yang mengawal, katakanlah rumah pejabat. Mereka selalu siap berdiri tegak di situ. Cepat beraksi kalau ada orang yang mau mencoba mengganggu. Jadi jelas bahwa waspada itu
tidak boleh lengah seketika pun. Tidak boleh. Sama seperti pas Pampres, itu mereka betul-betul waspada. Jangan sampai presiden terkena oleh orang-orang yang mau menghancurkannya. Mereka sangat waspada. Jadi kita perlu waspada. Mengapa perlu waspada? Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa iblis itu ada di sekitar kita sedang mengaum untuk menelan orang-orang yang bisa ditelannya. Saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat 8 itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, saudaraku, kita ini perlu waspada setiap saat. Karena iblis ada di sekitar kita, sedang berjalan-jalan mencari orang yang bisa ditelannya. Jangan sampai saudara menjadi korban. Mungkin karena tawaran-tawaran dunia ini, mungkin karena kekayaan, atau mungkin karena godaan seperti Simpson itu. Banyak hal yang bisa menggoda hati saudara. Bahkan kalau saudara baca, Hawa itu terjatuh karena hatinya di situ di dalam kitab Kejadian, bahwa Hawa pun itu tergoda karena melihat pohon itu menarik hati, dikatakan. Di dalam Keluaran, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 saudara baca nanti itu, bagaimana Hawa jatuh dalam dosa karena tidak menjaga hatinya, karena tertarik oleh buah itu. Salah satu, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, bahwa menjaga hati itu adalah dengan waspada. Iblis ada di sekitar kita yang siap mengaum, itu dikatakan. Jadi jangan sampai kita lengah sedetik pun. Ada satu contoh dalam Alkitab yang perlu kita pelajari. Saya akan membacakan dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan firman Tuhan, saudaraku, perhatikan baik-baik. Ayat 1, perhatikan baik-baik, saudaraku. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, Daud itu adalah raja. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi Daud tinggal, harusnya berperang. Nah, ayat berikutnya, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung, dan seterusnya. Maka Nabi Nathan mengingatkan Daud, perbuatannya itu sangat menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Harusnya Daud berperang, tapi dia lengah. Jadi jangan pernah kita lengah. Itulah poin yang pertama, bagaimana cara menjaga hati agar tetap terjaga. Nah, hal yang kedua, saudaraku, saya tidak akan lama karena kita akan perjamuan kudus. Hal yang kedua, cara menjaga hati agar tetap terjaga adalah ikuti kata hatimu yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi, cara menjaga hati di samping kita harus waspada, tapi kita harus mengikuti kata hati kita yang sesuai firman Tuhan. Mengapa?
Karena firman Tuhan sudah ditulis dalam loh hati kita oleh Allah sendiri. Melalui siapa? Melalui para hamba-hambanya. Saudara sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, sudah tertulis itu dalam loh hatimu. Jadi ikuti suara hatimu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau berlawanan dengan firman Tuhan, jangan. Tapi yang sesuai firman Tuhan. Nah, saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai 8. Itu kutipan. Tapi saya mau mengajak, itu nanti sama ayatnya, Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Tapi saya akan bacakan Ibrani pasal 4 ayat 7, mengutip dari Mazmur ini. Ibrani pasal 4 ayat 7. Ibrani pasal 4 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku, saya yakin dan percaya Allah terus berbicara kepada saudara lewat firman Tuhan yang saudara sudah banyak dengar. Roh Kudus itu akan mengingatkan itu, saudaraku. Jadi ikutilah kata hatimu yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah cara yang sangat efektif untuk menjaga hati kita agar tetap terjaga. Sehingga kita menjadi gambaran surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita perlu menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Yang pertama tadi yaitu selalu waspada, jangan sampai lengah. Yang kedua, ikuti kata hatimu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jelas Alkitab mengajarkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun jalan kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang 105 ada nyanyian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman inilah yang akan menuntun saudara. Firman inilah yang membuat jalanmu menjadi terang, sehingga engkau tidak akan terantuk, tidak akan tersandung. Jadi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan seharusnya tidak akan tersandung, sebab mereka mengikuti kata hati mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang dikatakan firman itu, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Jadi jelas saudaraku, kita perlu menjaga hati kita. Bagaimana caranya? Poin yang kedua ini yaitu menjaga hati kita sesuai dengan kata hati yang sesuai menurut firman Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya, biarlah firman ini boleh membekali kita. Kita perlu menjaga hati agar tetap terjaga. Saya review, mengapa penting menjaga hati, saudaraku? Karena kehidupan kita ditentukan oleh sikap hati kita. Karena menjaga hati sama dengan menjaga diri dari segala kejahatan. Jadi supaya kita jangan menjadi orang yang berbuat jahat, jagalah hatimu. Itulah kuncinya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana menjaga hati? Sudah jelas. Yang pertama, dengan penuh kewaspadaan. Waspada selalu. Yang kedua, menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah Engkau terus bekerja, firman-Mu bekerja bagi kami semua, yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Biarlah firman-Mu ini membekali kami, untuk kami selalu, Tuhan, menjaga hati kami. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami ini terus bekerja, tidak terlupakan, tapi terus firman-Mu ini bekerja bagi kami, Tuhan.
sehingga kami boleh menjaga hati kami, supaya kami ini Tuhan boleh menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang sekitar kami, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Teruslah Engkau berkarya. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati roti yang melambangkan tubuh-Mu dan meminum anggur yang melambangkan darah-Mu. Ya Bapa, kami mau mengingat penderitaan-Mu Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus ini. Sebelum kami melakukannya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, biarlah Engkau bekerja bagi kami, untuk kami terus Tuhan mengingat penderitaan-Mu. Engkau rela mati supaya kami hidup. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, persiapkanlah roti dan anggur saudara. Kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Sebelum saya memberikan nanti aba-aba saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Saudara pegang roti pada tangan kananmu. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah melebihi atas kepalamu saudaraku, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus, sehingga kita mengingat penderitaannya. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku, peganglah anggur ini, atau yang saudara siapkan, sirup, melebihi atas kepalamu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita meminumnya, mengingat penderitaan Yesus. Mari kita minum darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur atau sirup ini. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku, naikkanlah syukurmu kepada Dia. Mari katakan sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengingat penderitaan-Mu di kayu salib. Engkau rela mati, Engkau mengorbankan tubuh-Mu untuk menebus kami, sehingga segala dosa kami boleh disucikan. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau tumpahkan di kayu salib, menyucikan segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus sudah kami makan. Itu menandakan Engkau Yesus ada dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami ini adalah Tuhan surat yang terbuka. Kami yakin dan percaya firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga, menjaga hati kami. Ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja bagi kami. Sampai saat ini kami berdoa buat ibadah-ibadah online yang kami lakukan. Tetaplah Engkau hadir memberkatinya Tuhan. Berkatilah jemaat GPC Raden Saleh. Berkatilah orang-orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mengikuti ibadah online lewat channel YouTube, yaitu GPC Jakarta. Ya Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat orang-orang yang terlibat dalam pelayanan hari ini.
Tuhan membalaskannya berkali lipat. Tuhan memberkati mereka dan memberkati keluarga. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun berada di seluruh Indonesia ini. Biarlah Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang terus bekerja di dalam pelayanan-pelayanan. Berkati juga pemerintahan kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang ada. Mereka yang Tuhan ada di depan, yaitu tentang pencegahan COVID-19. Mereka yang menanganinya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Dan pemerintah yang sedang melakukan vaksinasi Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dan orang-orang boleh ambil bagian sehingga boleh menghindari penyebaran COVID di negara kami ini, supaya negara ini boleh berjalan kembali dengan baik Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, berkatilah bangsa ini, jadilah kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa, biarlah Engkau terus memberkati anak-anak Tuhan, Jemaat GPC Raden Saleh, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Mereka terus Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, Engkau memberkati. Berkati mereka semua yang sudah memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Biarlah Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.